Cek, apakah suara saya terdengar? Siap, Terdengar, terdengar Teh Yumna. Terdengar, Teh Yumna. Siap ya, dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan amma ba'du. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khasyi'ah wa amalan sholihan maqbula wa hayatan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya tanya dulu nih, Akang Teteh masih pada semangat kan ya? Gimana nih kabarnya nih? Coba yuk bersuara. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Semoga pada baik-baik aja ya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta relasi kelas PKM yang dimana hari ini merupakan hari keempat pada rangkaian kelas relasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yumna Hidayah. Teman-teman semua boleh panggil saya Yumna. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018 dan diamanahi menjadi salah satu staf Kementerian Pendidikan dan Pemuda BEM-Rema UPI 2020. Nah, seperti yang sudah diberitahukan ya kemarin tentang kisi-kisi kegiatan kita hari ini, yaitu ada workshop Design Thinking, yaitu inkubasi ide, di mana yang di dalamnya pun terdapat cara untuk membentuk sebuah tim atau kelompok dalam manajemen kelompok yang luar biasa. Nah, diingatkan kepada para peserta, diharapkan selama pematerian nanti dilarang menggunakan mikrofonnya. Dan selama pematerian nanti juga dimohon untuk kondusif, serta luruskan niat untuk ibadah dan menambah ilmu pengetahuan. Sebelum beranjak ke agenda utama, untuk menambah keberkahan acara kita kali ini, alangkah lebih baik kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek ayat suci Al-Quran. Cukup di dalam hati saja, teman-teman. Ya, dipersilakan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan dibacakannya yang suci Al-Quran bisa menambah keberkahan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kegiatan kita hari ini. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya akan ada penyampaian tata tertib yang akan dibacakan oleh Teh Putri Sekar Melati. Kepada Teh Email, saya persilakan. Oke, terima kasih Yumna. Suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Yumna atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan tata tertib yang semoga tidak memberatkan ya. Yang pertama, untuk join di kelas relasi ini, silahkan kita rename nama kita jadi fakultas _nama. Supaya apa? Supaya panitia bisa dengan mudah mendeteksi mana fakultasnya, mana juga pesertanya. Yang kedua, apabila device-nya support, silahkan boleh memakai background. Namun apabila tidak support, tidak apa-apa. Yang ketiga, apabila koneksinya stabil dan juga suasana di rumahnya kondusif, silahkan disarankan untuk on-cam. Namun kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting kita masih bisa ikut pematerian sampai selesai. Yang keempat, mohon tertib. Kalau ada pematerian sedang berlangsung, dimohon mic-nya di-off-kan, tapi silakan on-cam. Nah, nanti akan ada sisi diskusi dan sesi tanya-jawab. Yang terakhir, semoga luruskan niatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ilmu. Semoga Allah berkahi kegiatan kita kali ini. Sekian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Email sudah membacakan tata tertib dari kelas relasi hari ini. Nah, teman-teman, insya Allah nih sebentar lagi kita akan memulai workshop yang sangat menarik dari seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Teh Makbulati Nuha. Kepada Teh Nuha, apakah sudah bergabung? Teh Nuha? Halo, udah.
Ya, alhamdulillah sudah ya Teteh. Saya mohon izin untuk membacakan CV Teteh ya Teh. Mangga, silakan. Nah, yuk operator, monggo diperlihatkan CV dari Teh Nuha ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dari CV-nya saja sudah sangat menarik perhatian kita dengan sekilas-sekilas pengalaman yang beliau miliki. Tapi saya juga mohon izin nih teman-teman untuk membacakan CV pemateri kita kali ini dengan menggunakan bahasa yang saya kuasai. Jadi mulai saja ya. Jadi nama pemateri kita kali ini adalah Makbulati Nuha. Beliau merupakan seorang yang memiliki ketertarikan tinggi pada pengembangan diri dan berdedikasi untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Beliau juga kini berdomisili di Jatinangor, yang merupakan lulusan dari SMA IT Nur Hidayah dan jurusan Ilmu Politik Universitas Pajajaran dengan IPK 3,72. Sejak SMA, beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan dan perlombaan seperti OSN dan Jambore Pramuka. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi ketua di beberapa kegiatan kemahasiswaan. Nah, saat ini, beliau menjabat sebagai Digital Media Manager dan Community Development Officer di The Local Enabers. Tenuha juga berposisi sebagai co-founder di Liderian yang bertujuan untuk mengembangkan skill kepemimpinan pada generasi muda. Nah, dari berbagai pengalaman tersebut, Tenuha tentunya punya banyak sekali skill atau kemampuan yang dikuasai ya. Contohnya, hard skill yang dimiliki beliau adalah brand management, content strategy, copywriting, desain grafik, videografi, social media optimization, dan project management. Nah, tidak kalah dengan hard skill-nya nih, pasti tentunya dibantu dengan soft skill yang beliau miliki. Contohnya seperti leadership, productivity and organization, adaptability, problem solving, critical thinking, and the last is effective communication. Nah, itulah sebagian CV dari pemateri kita ya. Untuk itu, dengan dibacakan CV yang sangat menarik tadi, pasti menimbulkan rasa penasaran teman-teman semua di sini, dan termasuk saya pribadi ya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan secara saksama apa yang akan disampaikan oleh Tenuha. Kepada Tenuha, saya persilakan. Mangga Teteh. Oke, makasih banget buat MC-nya, keren banget udah diperkenalkan. Sebelumnya minta maaf nih baru gabung karena aku habis ada agenda juga. Izin share screen dulu ya teman-teman. Oke. Ini aku belum dapat akses buat share screen, minta tolong jadiin co-host buat panitia. Oke, mungkin sambil menunggu untuk terkait dengan hal ini, mungkin sebelumnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, baik Teh Nuha. Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah. Teh Nuha sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kita karena kita bahasannya mungkin agak cukup menarik dan mungkin agak berat juga, nggak berat juga sih, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru tahu gitu. Mungkin aku pengen banget selama kita berlangsung nanti ada partisipasi aktif ya dari teman-teman sekalian. Nah, mungkin buat awalan, buat pemanasan gitu. Aku mau tahu dong teman-teman, mungkin kan kalau bahasanya kan tak kenal maka tak sayang nih. Nah, aku pengen tahu nih dari teman-teman sekalian tuh di sini rata-rata dari fakultas apa aja atau dari lembaga apa aja. Mungkin dan asal daerahnya di mana aja gitu. Mungkin bisa teman-teman langsung komen di kolom chat di Zoom ini. Format tulisannya nama panggilan, terus juga angkatan, terus juga jurusannya, sama asal daerahnya. Kayak gitu. Mungkin langsung bisa teman-teman langsung komen aja di kolom chat. Kayak gitu, karena jika tidak kenal mungkin akan hubungannya mungkin agak kurang bagus gitu. Oke, ini udah ada satu nih dari email FMIPA Cirebon. Oke, terus juga udah ada Sekar
2018. Oke, multimedia, ada pendidikan masyarakat. Oke. Ayo, di sini udah ada sekitar 59 orang nih. Mungkin kita tunggu. Oke. Oke, ada yang dari Medan. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Banten, ada Riva, Resa, Ehan, Zayina, ada Gufron, teknik sipil. Oh, ada yang dari Aceh, ya Allah, tuh ujung barat Indonesia. Oke, yang lain. Oke, ini udah banyak. Ilmu keolahragaan, pendidikan sosiologi. Oke, oh sangat beragam ya, ini angkatannya ada 2018, ada 2019, ada 2017 juga ya yang kakak-kakak tingkatnya. Oke, multimedia, tata busana. Oh, oke, banyak banget ya di sini ternyata jurusan-jurusannya. Oke, karena mungkin juga kita jadi kenal gitu di UPI itu ada jurusannya apa aja, karena saya pribadi background-nya Unpad gitu ya, jadi kita bisa saling silaturahmi. Oke, ini udah banyak banget. Oh, ada anak UPI kampus Tasikmalaya. Oke, halo Lili Latifah. Oke, ini ada yang dari Solo nggak sih? Ya, nyari temen. Oke, ini ada yang dari Padang juga. Oh, ada yang dari Jatinangor. Oke, main-mainlah ke Unpad. Oke, siap. Ya, udah rame ya. Ini kayaknya anak-anak UPI ini rame banget, aktif banget, suka deh. Oke, yaudah mungkin tadi juga sama MC udah dikenalin nama aku Nuha gitu ya. Mungkin bisa di-next dulu. Oh ya kan saya operator ya. Sorry. Nah, perkenalkan dulu, nama aku Makbulati Nuha, panggilannya Nuha dari The Local Enablers. Kebetulan diamanahin sebagai Digital Branding Manager di The Local Enablers. Mungkin kalau banyak teman-teman yang baru mengenal The Local Enablers, kita itu adalah sebuah kayak semacam social enterprise yang mana kita itu bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan juga kita juga menaruh concern di dalam pengembangan SDM dan juga kurikulum kayak gitu. Jadi di sini kita banyak mengajarkan terkait dengan tools masa kini kayak gitu yang mungkin bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan kayak gitu. Dan aktivitas kita aku ya berkaitan dengan di Local Enablers nih, teman-teman bisa lihat di foto ini. Dulu bulan November kebetulan saya dikirim ke Jayapura untuk mengumpulkan para pemuda di Jayapura yang menaruh concern di bidang kewirausahaan untuk kita bikin suatu ekosistem yang baik gitu ya untuk pengembangan kewirausahaan baru di sana kayak gitu. Dan mungkin juga sering mengisi di lembaga kemahasiswaan dari waktu masih mahasiswa, waktu masih menjabat di BPM Kema Unpad, tapi karena sekarang udah lulus jadi emang alhamdulillah masih ketemu mahasiswa gitu, itu hal yang menyenangkan gitu, karena emang concernnya di bidang pengembangan anak muda kayak gitu. Dan aku juga bareng teman-teman bikin Leaderian, suatu platform buat skill sekolah kepemimpinan gitu, yang kita lagi running sekarang. Mungkin teman-teman bisa follow akunnya. Mungkin gitu aja teman-teman buat overview. Hari ini kita saling belajar aja dan mungkin bisa ada partisipasi aktif. Kalau ada yang nggak ngerti mungkin bisa langsung ditanyakan aja ya di kolom chat kayak gitu. Ya mungkin gitu aja. Mungkin yang mau follow akun Instagram juga boleh, silakan. Ntar kita bisa sesi diskusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebagai awalan mungkin sebelum kita masuk ke materi, karena kita dikasih waktu 45 menit ya dari panitia, mau ngasih tahu abis ini bakal ada mungkin ada banyak istilah yang mungkin baru teman-teman tahu. Jadi harap fokusnya kayak gitu ya, dan mungkin posisinya dibikin senyaman mungkin gitu, karena kita akan kita akan belajar bareng-bareng. Oke, mungkin sebagai awalan, sebagai prolog nih, kenapa kita harus membahas terkait design thinking dan juga project management, itu adalah salah satu alasannya. Yang pertama itu adalah karena dunia tempat kita bertumbuh itu adalah dia sangat bergerak cepat gitu, terus berinovasi dan juga jadi apa yang terjadi hari ini tuh bisa jadi mungkin sebulan ke depan tuh bisa jadi itu nggak berlaku gitu, ada inovasi-inovasi terus gitu. Kayaknya dunia kita tuh bergeraknya tuh cepat banget gitu. Maka dari itu, kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, atau misalnya kita mau nggak mau kita mengikuti arus yang ada, kita nanti bakal jadi orang yang akan
singkirkan kayak gitu. Kita jadi orang-orang yang nanti bakal terdampak lah bahasanya terkait dengan perubahan yang terjadi. Padahal seyogianya kita tahu bahwa bahwa perubahan tuh akan selalu ada gitu. Makanya sangat ada yang namanya ketidakpastian dalam dunia ini. Karena satu-satunya yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke, nah mungkin salah satu contoh konkretnya itu adalah apa Teh? Salah satunya itu adalah ini, kejadian dari adanya COVID-19. Gila nggak sih? Kita dulu di awal tahun, di bulan Januari, Februari, kita benar-benar nggak kebayang kalau kita akan menghabiskan waktu 2020 ini tuh dalam keadaan online, kelas online terus, kita nggak bisa keluar sebebasnya, kayak gitu hanya karena ada suatu makhluk kecil bernama virus COVID-19 gitu, yang tadinya kita santai-santai aja karena ngerasa ini mah kayaknya cuman bakal terjadi di Cina aja deh, kayaknya nggak mungkin deh ke Indonesia. Tapi ternyata qadarullahnya ternyata yang terjadi adalah kita 6 bulan harus berteman dengan COVID ini gitu. Kita benar-benar terdampak itu, banyak orang-orang ter-PHK, banyak orang-orang yang jadi gulung tikar, usahanya bangkrut, terus juga mau nggak mau orang-orang jadi harus berwirausaha gitu ya, karena emang saking nggak adanya suatu lapangan pekerjaan akibat dari COVID ini, si makhluk kecil ini gitu, yang tadinya diremehkan tapi ternyata bisa berimpaknya sebegitu gede. Kayak gitu. Jadi makanya yang ingin aku highlight di sini itu adalah jadi ingin mendorong ke teman-teman, apalagi di sini banyak anak muda, banyak maba ya. Itu kalian harus tahu gitu. Ntar habis lulus tuh kalian benar-benar harus bisa kebayang bahwa oh ternyata lulus pakai IPK doang tuh nggak cukup gitu. Ternyata masih ada banyak faktor yang harus jadi menentukan kita gitu untuk bisa survive ke depannya. Makanya yang paling penting itu adalah ada 2 hal. Ada 3 hal sebenarnya. Aku pernah diskusi juga sama dosen ITB, dia juga mantan pokoknya bidang penanggung jawab kemahasiswaan. Dia ngasih tahu ada 3 hal yang harus teman-teman pegang gitu, mahasiswa pegang agar dia terus bisa survive untuk kedepannya, untuk pasca kampus, untuk kehidupan ntar berumah tangga segala macam. Yaitu pertama adalah kemampuan berpikir analitis, kayak gitu. Yang kedua kemampuan berpikir kreatif. Sama yang terakhir adalah kemampuan leadership. Itu ada 3 hal yang teman-teman harus pegang, karena di situ dan kampus itu adalah wadah yang paling tepat untuk teman-teman mengeksplor 3 hal itu. Kayak gitu. Karena itu nggak bisa dipelajarin hanya lewat buku aja, tapi harus learning by doing juga. Nanti kita bahas. Jadi ketidakpastian tadi segala macam itu bagi para pebisnis dan juga pengusaha itu dikenal dengan istilah fuca. Fuca itu jadi apa ya? Ini bagi orang-orang ini tuh udah dipegang banget gitu. Jadi emang ini tuh konsep yang diperkenalkan sejak zaman Perang Dingin. Gitu, di mana perubahan tuh benar-benar selalu terjadi, penuh ambiguitas, terus juga banyak kompleksitas kayak gitu, yang banyak sudut pandang dan banyak interpretasi segala macam, terus banyak globalisasi, jadi segala kombinasi itu selalu ada, terus informasi itu selalu ada, hingga ini mengakibatkan pada masa depan yang sangat tidak bisa diprediksi kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar harus mempersiapkan diri nih untuk bisa survive ke depannya. Makanya adaptabilitas dan juga fleksibel tuh harus teman-teman pegang. Kenapa harus kayak gitu? Salah satunya adalah ya karena itu tadi segala ketidakpastian, segala macam perubahan itu menuntut teman-teman harus bisa tetap survive kayak gitu. Teman-teman harus terus belajar, teman-teman harus nggak pernah merasa cukup gitu. Karena ketika teman-teman merasa cukup dengan skill yang teman-teman punya hari ini, itu ternyata di masa yang akan datang tuh bisa jadi skill yang kalian punya itu nggak dibutuhkan kayak gitu. Ketika kalian ngerasa aman bahwa dulu kalian waktu SMA juara kelas segala macam, tapi ketika masuk ke kuliah, wah ternyata orang-orang yang lebih keren tuh ada banyak, mau nggak mau kan kita jadi harus belajar lagi kan gitu. Jadi makanya dengan kita mengetahui tentang konsep fuca itu, jadi teman-teman jadi meyakini bahwa, oh aku harus belajar terus nih, aku harus mengembangkan diri terus nih. Aku nggak boleh merasa cukup dengan aku sekarang, karena bisa jadi apa yang aku punya ini ternyata nggak bisa menjamin untuk di masa yang akan datang. Kayak gitu. Contohnya apa? Salah satunya ada ini. Oke, harapannya teman-teman, ini bukan suatu hal yang baru ya, teman-teman melihat data ini adalah 10 skill yang dibutuhkan untuk kita bisa
survive di masa depan gitu. Jadi skill-skill ini yang harus dibutuhkan, karena kedepannya nanti kita nggak bersaing sama teman-teman seangkatan kita, tapi kita bersaing juga kepada artificial intelligence, robot-robot kayak gitu. Jadi emang harus skill yang 10 skill ini yang harus teman-teman miliki seperti itu. Di sini ada perbedaan antara 2015 dan 2020. Lihat teman-teman bisa lihat perubahannya. Ini warna abu-abu itu adalah skill yang hilang untuk di masa yang akan datang. Kayak gitu terus berkembang. Hanya saja yang menarik mungkin yang harus teman-teman highlight itu ada di nomor 1. Complex problem solving ini menjadi suatu skill yang harus dimiliki ternyata. Yang memang nggak bisa dilakukan oleh robot-robot ataupun laptop ataupun HP segala macam atau artificial intelligence bentuk apapun kayak gitu. Jadi memang alhamdulillahnya kita manusia nih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebuah kemampuan berpikir, suatu otak yang sangat kompleks, yang sangat cerdas, otak kanan dan juga otak kiri yang harusnya itu bisa dioptimalkan untuk melakukan suatu penyelesaian masalah. Kayak gitu. Jadi ini adalah skill-skill yang teman-teman harus punya, teman-teman di kampus nih, mumpung di kampus aku berikan selamat gitu ya, karena teman-teman punya wadah yang cukup besar untuk bisa berenang menyusuri semua skill-skill ini gitu ya. Kalian nggak perlu takut untuk mencoba hal baru segala macam. Akan beda cerita kalau kalian mencoba ini tuh ntar abis lulus, karena kalian nanti bakal ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Sedangkan kok masih mahasiswa, orang tuh akan melihat oh mahasiswa mah masih belajar kayak gitu, dia masih berkembang kayak gitu. Jadi ketika kalian melakukan sebuah kesalahan itu akan cenderung dimaklumi karena itu adalah wadah kita untuk belajar. Jadi teman-teman jangan takut untuk, ini adalah kesempatan emas teman-teman untuk mengasah critical thinking, complex problem solving, creativity, manage people, terus koordinasi sama orang tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi aku saranin teman-teman kuliah tuh jangan sekedar kuliah aja, jangan jadi mahasiswa kuliah pulang aja, karena itu sayang banget. Kalian punya waktu, kalian punya tenaga, kalian punya idealisme, punya kebebasan berpikir, jadi silakan explore apapun yang menurut kalian tuh menarik gitu, yang bisa diperdalam kayak gitu. Dan ini aku kasih skill-skill yang bisa kalian perdalam. Oke. Terus nih 2020 nih skillnya, terus di masa depan apakah akan berubah lagi teh atau tetap? Jawabannya adalah akan berubah lagi. Ya, ternyata berkembang lagi, ada nambah active learning, terus juga ada teknologi, terus kita harus bisa coding segala macam. Cuman yang menarik adalah complex problem solving tetap berada di dalam 10 skill yang harus dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, ini nanti akan berkaitan sama materi design thinking kita gitu. Kenapa sih kita harus belajar design thinking gitu. Nah, ini aku bantu strong why-nya gitu. Jadi ntar teman-teman jadi merasa bahwa oh berarti aku emang harus jadi seorang yang punya kemampuan design thinking gitu. Oke, dan ini mungkin sebuah nasihat ya dari banyak dosen-dosen ya yang dikasih tahu terkait permasalahan kenapa sih lulusan kampus itu tuh dia nggak bisa terserap lapangan kerja gitu. Ternyata jawabannya adalah ternyata dari orang-orang itu yang belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan oleh zamannya. Nah, ini nanti akan ada peralihan profesi menuju ke arah peranan. Besok belum tentu yang namanya manajer tuh akan tetap ada, supervisor ada, terus mungkin pekerjaan dokter, arsitek, segala macam, belum tentu akan ada gitu. Karena bisa jadi itu akan digantikan oleh robot gitu. Makanya nanti akan di masa depan tuh akan ada peralihan antara profesi menuju keperanan gitu. Jadi fokusnya bukan kepada kamu kerjanya apa gitu, tapi kamu berperan apa yang kamu lakukan, dampak apa yang kamu berikan untuk negeri ini, dampak apa yang lagi kamu upayakan untuk diperbaiki, dan perubahan apa yang mau diciptakan, kayak gitu. Jadi nanti akan ada perubahan, teman-teman bisa lihat ini contoh-contoh profilnya. Nah, ntar juga di masa depan nggak akan ada istilah general spesialis karena kita dituntut untuk memiliki keduanya. Kayak gitu, teman-teman harus tahu tentang ini ya, P-shape ini udah banyak dibahas di materi-materi di luar negeri segala macam, cuman masih tapi di Indonesia udah mulai banyak bahasan ini sih. Jadi teman-teman harus jadi orang yang jangan cuman punya spesialisasi di satu bidang, tapi teman-teman harus makin memperbanyak bidang-bidang yang lain gitu. Kalian harus ahli di bidang yang macam-macam, dan juga kalian juga jangan takut untuk memperluas pemahaman kalian gitu.
Kalian harus juga bisa general. Kenapa harus general? Jadi harus jadi orang yang generalis. Salah satunya adalah biar kalian tuh bisa mudah untuk bisa masuk dan berkoordinasi sama orang lain yang berbeda latar belakang dan kalian. Kayak gitu. Makanya ini perlu dibantu lewat kalian harus berorganisasi. Kayak gitu. Kalian harus ketemu sama orang-orang yang bermacam-macam latar belakang. Kayak gitu. Mungkin gitu ya teman-teman, jadi aku kasih gambaran nih, mumpung kalian masih mahasiswa dan aku udah lulus gitu ya, mungkin kita saling sharing, kayak gitu. Jadi ntar di kampus tuh kalian tuh jangan terlalu banyak berkutat pada hal-hal yang, aduh politik kampus lagi, kayak gitu, atau aduh masalahnya ini lagi gitu, tapi fokus kepada apa nih yang bisa kita lakukan nih untuk membuat suatu perbaikan, kayak gitu. Jadi kita lebih ke move on ke arah yang lebih progresif lah bahasanya. Kayak gitu. Mungkin itu juga ada visi adanya The Local Enablers karena kita memang ingin mewujudkan dampak-dampak yang makin meluas dan kita pengen banget mewujudkan biar Indonesia ini makin lebih masa depannya lebih cerah gitu dan kita perlu langkah-langkah kecil untuk bisa bergerak bersama. Oke, gitu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut. Nah, makanya penting bagi teman-teman, nih, mumpung tadi udah kenalan kan, jadi aku tahu, oh ini banyak anak 2018, 19, ada juga yang anak 2020. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk mulai saat ini coba petakan masa depan kalian gitu. Kalian harus membuat masa depan kalian itu by design apapun gitu. Jangan sampai let it flow. Jangan sampai biarkan biarkan air mengalir gitu. Tapi kalian udah merencanakan kayak gitu. Makanya pentingnya ntar bahas tentang design thinking. Kayak gitu. Jadi emang segala hal tuh bisa direncanakan. Oke, mungkin kayak gini. Kita harus tahu kondisi kita hari ini kayak gimana, kelebihan kekurangan segala macam. Terus kita lebih di leverage-kan gitu ya, di improvement-nya tuh diperbanyak dengan banyak kenalan teman baru, terus banyak sharing insight, wawasan baru, inspirasi baru, dan akhirnya mewujudkan sosok individu baru yang nanti di masa depan tuh teman-teman akan berterima kasih dengan segala keputusan yang udah teman-teman lakukan hari ini. Itulah ya. Jadi motivasi kita adalah jangan lelah berproses. Gitu. Oke, jadi kita fokus ke bagaimana cara kita untuk harus fokus berkontribusi. Oke, mungkin kita percepat aja karena mau masuk ke ini. Oh ya, ini aja sih gambaran singkat aja. Kita fokus ke bagaimana sih cara kita untuk berkontribusi sih teh gitu. Itu ada tiga bagian. Ini aku terinspirasi dari Royan anak ITB. Dia pernah sharing terkait yang tahapannya itu adalah deserve. Kita latihan untuk melayani orang lain gitu ya. Kita lebih empati, kita mengasah jiwa empati kita. Terus yang kedua, kita berusaha untuk menciptakan suatu terobosan baru, berinovasi. Dan yang ketiga, untuk melejitkan dampak, kita harus berani mengambil bagian untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena akan beda ketika kita memimpin suatu lembaga atau apapun, akan beda ketika kita bergerak atas nama individu sendirian kayak gitu. Jadi impact-nya akan jauh lebih luas ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, makanya kita perlu kemampuan berpikir yang problem solving dengan mengkolaborasikan antara berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya sekarang mahasiswa kan sebagian ada yang lagi berjuang nih di depan di Jakarta ya gitu ya. Itu bagus itu untuk melatih berpikir kritis kita gitu. Cuman terkadang yang sering terlupakan di dunia kampus itu adalah kemampuan berpikir kreatif kita kurang diasah gitu. Kira-kira solusi apa ya bisa kita lakukan. Nah, dua cara berpikir ini harus di-combine agar kita bisa menemukan suatu solusi yang benar-benar impactful gitu, yang benar-benar bisa solutif dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kayak gitu. Oke, ntar kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan aja ya di kolom chat. Nah, ini ada jadi pengkolaborasian antara cara berpikir kritis dan juga inovatif, berpikir kritis dan juga berpikir kreatif itu disebut dengan lateral thinking. Nah, gimana caranya mengimplementasikan lateral thinking? Ini pakai yang namanya design thinking. Nah, ini adalah tahapan design thinking, bagaimana kita bisa menemukan suatu problem yang benar-benar, menemukan suatu solusi yang benar-benar out of the box. Kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita bahas ini, mungkin mau ini dong, pengen partisipasi aktifnya lagi dong ke teman-teman, siap-siap untuk tulis di kolom chatnya. Di sini siapa aja yang udah pernah dengar istilah design thinking. Silakan komen di kolom chat.
Atau mungkin yang pernah dengar tapi belum pernah ngegali lebih dalam mungkin juga boleh komen ya gitu. Kak, aku belum terlalu mendalami gitu. Aku pernah dengar atau ada yang belum pernah sama sekali. Mungkin bisa langsung komen di kolom chat, silakan dituliskan sejauh apa sih kalian mengetahui tentang design thinking. Oke, aku tunggu dari sekarang. Ini belum ada yang masuk nih, ada siapa aja nih yang udah tahu design thinking? Ya, nanti ini kepake banget buat ide bikin PKM. Oke, ini udah ada dari Mariane, sekilas aja. Oke. Ada yang udah pernah dengar, tapi belum pernah mendalami tentang hal itu. Oke, ini ada yang menuliskan juga, sering dengar. Cuman lagi hits banget ya, kayaknya design thinking ini. Oke, nanti kita bahas kenapa design thinking bisa benar-benar hit dan bisa solutif. Oke, ada juga yang nulis, cuman tahu empathize, terus juga define, ideasi, prototype, lalu tes. Oke. Tahu tapi nggak terlalu mendalam. Oke, yang lainnya mungkin bisa silakan ditulis, jangan takut untuk beropini ya. Karena salah satu prinsip design thinking adalah semua suara adalah berharga. Oke, tahu sedikit, pernah dengar, tahu tapi belum terlalu mendalami. Yang lain? Tunggu 1 menit lagi. Oke, kalau gitu. Oke, menarik ya. Jadi kebanyakan udah pada tahu. Oke, udah pernah dengar di matkul manajemen. Oke. Oke, berarti udah lumayan banyak yang tahu ya. Sampai ada matkulnya juga. Nah, menarik. Jadi hari ini kita mau bahas tentang design thinking. Semoga ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk dikontekstualkan ke kehidupan teman-teman. Nah, yang mau di disclaimer dulu di awal adalah kita perlu tahu bahwa design thinking itu nggak cuma sekedar tools aja, melainkan dia adalah suatu mindset berpikir atau cara berpikir yang mana itu bisa dikontekstualkan dalam hal apapun, termasuk dalam urusan pribadi kita. Kayak gitu. Jadi teman-teman di sini harapannya jangan melihat ketika ini di sini isinya teman-teman yang concernnya di bidang PKM gitu ya, jangan sampai melihat oh design thinking itu emang cuma buat PKM aja. Enggak, ternyata itu masih bisa dilakukan untuk bikin memetakan masalah kompleks pribadi atau mungkin juga memetakan masalah organisasi atau mungkin masalah kuliah gitu mungkin. Nah, itu bisa banget dipakai. Gitu. Jadi make it clear dulu ya, design thinking itu adalah mindset. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke mungkin karena udah pada tahu, jadi kayaknya buat slide ini nggak perlu dijelaskan. Jadi intinya ya, konsep berpikir desain itu udah diajarin oleh Yang Maha Kuasa, yang mana dia menciptakan suatu makhluk pasti sesuai dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Kenapa ikan bersirip, kenapa burung itu berparuh dan dia pun berbulu, dan kenapa cacing licin kayak gitu. Dia punya fungsinya masing-masing, morfologinya dibikin berbeda karena memang sesuai kebutuhannya. Dan itu adalah satu kata kunci dari design thinking. Karena design thinking itu pada akhirnya dia menekankan pada yang namanya pokoknya harus concern kepada si usernya gitu, harus user centric. Kayak gitu. Oh, maaf nih ada yang ketutup. Kayak gitu. Jadi design thinking itu secara istilah itu bisa diartikan sebagai proses iteratif yang mana membantu kita lebih mengenal kebutuhan, kemauan, dan juga motivasi dari target atau user kita, orang yang nanti akan diberikan dampak dari project kita, untuk kita bisa dapat masalah utama dan juga gimana sih cara kita bisa mendapatkan solusi dan juga alternatif strateginya, kayak gitu. Jadi highlight-nya adalah ada di human-centered design. Ini juga yang jadi kelebihan dari design thinking, menjadikan empati itu sebagai kata kunci buat kita bisa menggunakan design thinking untuk dalam kontekstual sehari-hari. Kayak gitu. Jadi intinya ada di user-centric gitu. Jadi kita harus pakai sudut pandang dari si orang yang nanti bakal kena dampak dari apa yang kita lakukan nanti. Mungkin kalau dikontekstualkan dalam hal PKM, jadi teman-teman harus fokusnya itu bukan kepada aku mau bikin project apa ya gitu. Tapi teman-teman harus bisa ganti nge-switch sudut pandang dengan cara di luar ada masalah apa ya? Di kelompok tani itu ada masalah apa ya?
Kayak gitu. Dari situ nanti kita bakal breakdown, oh berarti kita harus melakukan ini nih. Kayak gitu. Oh ternyata masalah utamanya itu ada di situ tuh, bukan sesuai dengan apa yang kita mau kerjain aja gitu. Justru semakin impactful itu malah justru kemungkinan besar PKM itu akan bisa makin berhasil kayak gitu. Selama itu visible, selama itu bisa dilakukan dan tidak terlalu utopis itu bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Oke. Nah, ini yang tadi aku singgung tadi. Yaitu kenapa sih dissenting itu bisa hits banget gitu. Nah, mungkin perlu teman-teman tahu banyak banget perusahaan startup yang udah jadi unicorn yang segede Google, terus juga ada Microsoft, terus juga banyak banget mereka yang udah mulai sih, emang udah lama pakai design thinking, karena design thinking ini sendiri sebenarnya udah pendekatannya udah cukup lama ya, cuman kalau di Indonesia masih baru aja tuh mungkin sekitar 10 tahunan ke belakang kayak gitu. Jadi ada kelebihan sih kenapa design thinking ini benar-benar suatu penemuan yang sangat inovatif gitu ya, dan sangat bisa dipakai banget, yaitu salah satunya karena aspek-aspek ini gitu. Pertama adalah mereka fokusnya itu lebih kepada kebutuhan si manusianya gitu, bukan kepada apa yang kita mau. Kayak gitu. Kita fokus kepada siapa yang dapat yang akan membutuhkan hal itu kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita fokus pada menyeimbangkan antara kreativitas dan juga logika yang nantinya akan menghasilkan suatu inovasi dan juga ide-ide yang sangat brilian gitu. Jadi kayak ide yang dikeluarkan tuh benar-benar orang tuh nggak kepikiran gitu. Dan ini kan kalau dikontekstualkan di PKM kan benar-benar biasanya yang semakin unik, yang semakin bisa problem solving itu dia yang terpilih kan. Nah, menurut aku design thinking bisa kepake banget nih. Terus yang ketiga ada pendekatannya learning by doing. Di design thinking itu kita fokus kepada yang penting kita eksekusi dulu, baru kita capture nih perbaikan apa yang harus dilakukan di kedepannya. Kayak gitu. Jadi konsepnya itu jangan sampai dibikin sesempurna mungkin dulu, baru kita eksekusi kayak gitu. Tapi kita eksekusi dulu, kita sempurnakan sambil jalan, sambil dieksekusi kayak gitu. Jadi bahasanya kita concernnya di bidang di continuous improvement kayak gitu. Terus selanjutnya ada kita melihat kegagalan sebagai jalan terbaik untuk belajar. Kayak gitu. Jadi emang di sini design thinking akan berkaitan banget sama growth mindset ya. Jadi kita melihat kegagalan, kesalahan itu bukan suatu hal yang mempermalukan, tapi itu sebagai suatu ajang pembelajaran. Jadi mau mengajarkan ke teman-teman untuk jangan takut gagal, jangan takut salah, karena kalau kita nggak gagal, kalau kita nggak salah, kita nggak akan belajar dari situ. Kayak gitu. Terus selanjutnya design thinking ini jadi suatu alat kolaborasi yang paling mantap gitu ya, karena di sini kita butuh insight dari berbagai orang, butuh masukan dari banyak pihak, berbagai macam latar belakang. Terus selanjutnya ada mengakomodir semua ide-ide gila, jadi semua ide pemikiran itu adalah hal yang keren gitu, bukan suatu hal yang harus disalahkan. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, itu buat secara definitif dan juga alasan kenapa sih bisa seberkembang itu. Mungkin ntar teman-teman panitia, kalau misalnya waktu aku udah habis, bisa minta tolong dicolek di kolom chat ya. Saya kadang suka lupa. Oke, selanjutnya kita membahas tentang step-step design thinking itu gimana sih, Teh? Gitu. Tadi di sini ada yang di kolom chat tadi udah ada yang nyinggung ya, gimana dia lebih tahu nih tentang tahapannya, ada empati, define, ideasi, prototype, dan juga test. Ini adalah tahapan bagaimana cara kita, tahapan konkret gitu ya, bagaimana cara kita mengurai suatu masalah gitu. Kadang kan kalau kita melihat suatu masalah itu kan mereka sangat ibarat rambut yang berantakan gitu ya, dan juga tali-tali yang berantakan tak beraturan. Design thinking itu ngebantu kita untuk mengurai satu persatu permasalahan itu gitu. Nah, ini adalah tahapan yang harus teman-teman lakukan untuk bisa benar-benar kita ketemu solusinya. Yang pertama, ini kita akan bahas satu-satu aja ya, nggak perlu di next slide. Tahapan empati. Empati itu adalah kita berusaha menempatkan diri kita pakai sudut pandang orang lain gitu. Ini yang ngebedain antara empati dan juga simpati. Kalau simpati itu kan cuman kayak ungkapan kepedulian gitu, yang ekspresi aja gitu, kayak contohnya tuh kalau misalnya kita ngelihat mungkin ada bapak-bapak tua gitu ya, dia lagi jalan di depan rumah kita, dia lagi jualan dan
kelihatan banget mukanya kelelahan gitu. Nah, orang yang cenderung simpati, dia tuh pasti respon yang dilakukan dia itu adalah cuman sekedar, ih bapaknya kasihan ya, gitu. Udah cuman sebatas itu, karena cuman sebatas respon dia gitu untuk melihat orang itu. Cuman kalau empati itu adalah ketika kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai si bapak tadi gitu, si kakek-kakek tua itu gitu. Kita merhatiin dia kayak, ih kasihan ya, nggak kebayang gimana rasanya jadi dia udah tua, masih harus jualan, belum lagi kalau nggak laku kayak gimana. Hingga akhirnya dari rasa empati tersebut, itu menggerakkan dia untuk membeli dagangannya si bapaknya itu. Kayak gitu. Jadi empati itu adalah level lebih tingginya dari simpati. Kayak gitu. Dan ini butuh kepekaan, butuh latihan, dan jadi harus diasah terus-terusan. Kayak gitu. Terus gimana sih caranya untuk kita bisa berempati? Tahapannya adalah kita bisa banyak pendekatan sih, bisa wawancara, bisa survei, atau bisa kita mengamati orangnya langsung kayak gitu, atau kita coba hidup sama dia atau tinggal dulu sama dia sambil ngamatin secara langsung kayak gitu. Cuman yang harus digarisbawahi di tahapan empati ini, kita nggak boleh ngejudge orang gitu, kita nggak boleh langsung menghakimi dia gitu. Karena di design thinking tuh kita diajarin untuk nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Jadi kita harus berusaha kita harus mau memperlakukan orang tuh sebagaimana kita ingin diperlakukan. Makanya nggak boleh judge mental banget di sini kayak gitu. Nah, kan design thinking emang jadi suatu pendekatan yang sangat menarik gitu, karena dia menghargai kita sebagai manusia. Oke, selanjutnya ada define. Setelah kita setelah kita berempati, kita udah ngamatin dia dalam waktu yang lama, kita udah ngobrol-ngobrol, terus kita jadi dapat insight dan temuan-temuan gitu. Saatnya kita memetakan nih permasalahannya itu apa. Gitu. Kita dapat apa yang dia rasakan, apa yang dia alamin kayak gitu. Kita petakan nih sebenarnya apa yang jadi masalah yang benar-benar kayaknya harus kita selesaikan. Kayak gitu. Di define ini kita harus menentukan satu pokok masalah kayak gitu. Jadi teman-teman harus Jadi di tahapan awalnya untuk menentukan tuh kita harus menjabarkan dulu nih masalah yang dihadapin tuh apa aja. Terus kita putuskan kita mau ambil kontribusi untuk menyelesaikan masalah yang mana nih, kayak gitu. Kenapa harus ngambil satu? Karena kita harus ingat bahwa kita tuh masih manusia, kita punya keterbatasan, dan kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi harus punya satu prioritas, kayak gitu. Terus tahapan yang ketiga ada ideasi. Setelah kita nemu rumusan masalah, kita langsung bikin ideasi dengan kita mencari sebanyak-banyaknya ide. Kayak gitu, teman-teman ada tools-nya sih, namanya Wall of Ideas. Jadi ini kita fokus membahas solusi gitu. Biasanya yang paling lama di ideasi. Kayak gitu, kita nggak cuman mengungkit-ungkit apa sih masalah-masalahnya gitu, tapi kita udah harus move on, kita harus segera mencari, memperbanyak ideasinya gitu. Ide-ide apa nih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada prototyping. Setelah dapat ide banyak, terus kita putuskan satu ide yang paling keren, best of the best-nya, kita harus bisa menjelaskan ide itu, konsepan ide itu dengan cara prototyping, atau kita bikin suatu ilustrasi atau semacam gambaran nih, kayaknya gimana sih cara penerapannya. Terus selanjutnya jangan lupa untuk di testing atau kita eksekusi sambil kita ambil insight-insight atau apa aja sih yang harus diperbaiki. Mungkin kayak gitu ya teman-teman untuk prosesnya, semoga kebayang. Atau mungkin kalau buat penerapan dalam konsep PKM mungkin bisa langsung ke gambar ya, mungkin berempatinya kepada objek masyarakatnya mana nih yang mau kita bantu selesaikan masalahnya, terus kita tentukan akhirnya kita nemu masalah apa sih yang jadi poin penting kayak gitu, terus akhirnya kita idenya, ide apa nih solusi-solusinya yang bisa kita ajuin jadi PKM kayak gitu. Setelah ketemu akhirnya kita bikin konsepnya, bikin desainnya, atau mungkin jadi konsep kecilnya kayak gitu, dan juga langsung kita eksekusi dan kita lihat feedback-nya. Setelah itu kalau udah dapet feedback ini, nanti alur prosesnya ini akan kembali lagi ke tahapan 1. Jadi ini jadi suatu proses iterasi yang akan terus berulang gitu, dan nggak ada habisnya, karena kita mengedepankan adanya pengembangan terus, continuous improvement. Nah, ini di local enablers, mungkin teman-teman kalau pengen belajar boleh banget mampir ke Jatinangor. Kita punya banyak tools-nya, jadi untuk tahapan empati itu kita punya namanya persona canvas.
Ini untuk memetakan apa sih kebutuhan mereka, apa sih yang jadi faktor faktor yang membuat dia bisa mengalami hal kayak gitu. Karena kita percaya bahwa seseorang itu kan bisa dipengaruhi dari faktor eksternal kan, kayak gitu. Terus ada positive trend. Jadi ini adalah pemetaan apa yang harus kita cari gitu dalam kita berempati kepada orang lain. Kita harus tahu nih apa sih yang jadi harapannya dia, apa sih yang jadi ketakutannya dia, apa sih jadi hal-hal yang jadi suatu hal yang memusingkan dia itu apa, kayak gitu. Kita harus seempati itu gitu ya untuk bisa menemukan solusinya, kayak gitu. Dengan begitu kita akan menawarkan suatu solusi yang memang benar-benar fit buat orang tersebut, kayak gitu. Kita nggak bisa bikin pemetaan tuh hanya ditujukan untuk semua orang gitu, karena akan nggak tepat sasaran gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita tuh siapa sih, kayak gitu. Jadi kita harus clear dulu nih orangnya siapa, kira-kira umurnya berapa. Kita mencoba untuk mempersonifikasikan orang tersebut. Itu umurnya berapa, kira-kira pekerjaannya apa, kesibukannya apa, kayak gitu. Dari situ nanti akan lebih mudah dalam kita memetakan kebutuhannya, terus juga segala ancaman yang terjadi di luarnya. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah kita tahu, kita memahami, kita punya tools juga yang bernama, bukan kita sih, sebenarnya ini udah jadi common knowledge gitu loh, jadi udah banyak bisa didapetin di internet. Mungkin kalau kalian mau baca lebih lanjut bisa cari aja di Google, karena anak zaman sekarang kan anak DIY, jadi lebih mandiri ya dalam mencari sesuatu. Oke, ini ada namanya user journey mapping. Ini juga ngebantu banget untuk kita bisa berempati untuk di tahapan yang pertama itu. Jadi di journey mapping ini gimana sih cara pengisiannya? Yaitu caranya adalah kita itu memetakan nih. Jadi ada kurva kan. Nah, ini nih adalah perjalanan yang dilalui oleh user kita dari awal dia melakukan aktivitasnya sampai dia akhirnya menyelesaikan aktivitasnya. Kayak gitu. Contohnya gimana? Contohnya nih, misalnya kita tuh sebenarnya kita pengen mengamati ibu-ibu di suatu desa yang dia itu ibu rumah tangga gitu ya, di suatu pedesaan, tapi dia nggak produktif, padahal suaminya itu hanya kerjanya itu cuma sebagai buruh kayak gitu ya, dengan penghasilan tidak menentu. Dia ibu-ibu ini tidak produktif, padahal dia punya lahan yang mungkin bisa dikembangkan untuk menjadi, mungkin dia punya case-nya mungkin punya lahan bayam gitu ya, cuman nggak dioptimalisasikan untuk bisa menjadi suatu hal-hal yang lebih produktif. Nah, ini mungkin bisa kita ingin mengamati si ibu-ibunya ini, biar kita tuh mau ngambil, kira-kira kita mau ngambil impact apa ya buat mereka, kayak gitu. Yang dilakukan adalah teman-teman coba petakan dari awal ibunya menanam, pergi ke sawah itu, dia mengalami apa sih? Dia senang tuh ketika apa? Dan dia sedih ketika apa? Kayak gitu. Apakah ketika dia membeli pupuk, ataukah ketika dia ketika gagal panen gitu kan, dia akan mengalami ini kesedihan luar biasa gitu. Dan mungkin dia senangnya tuh ketika ada yang beli dagangannya, kayak gitu. Jadi dari situ nanti kita ketemu nih journey-nya. Oh, dia tuh sedih ketika mengalami ini kayak gitu. Dan juga ternyata dia senang ketika dia mengalami ini kayak gitu. Nah, nanti dari situ akan ketemu yang namanya pain dan gain. Jadi pain itu lebih ke hal-hal yang menggelisahkan, hal-hal yang nggak bikin dia nggak nyaman, kayak gitu. Dan juga gainnya itu lebih pada hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan buat mereka. Nah, ini maaf, ini tulisannya mahasiswa baru karena masih belum diperbaikin dari PPT sebelumnya, kayak gitu. Jadi kita fokus ke apa yang dialamin sama si user kita nantinya, kayak gitu. Jadi teman-teman memang harus, bagi buat merancang PKM ya, kalau mau lolos ke sampai dibiayain kayak gitu ya, mungkin kan harus benar-benar jelas banget nih targetnya itu siapa, kayak gitu, dan kenapa sih kita harus bikin itu, kayak gitu. Ini akan jauh lebih memudahkan. Dan karena biasanya design thinking itu dipakai juga buat penelitian, gitu. Kalau Kalinabra juga punya bidang unit di bagian riset, dan kita sering banget pakai design thinking buat pendekatan risetnya, kayak gitu. Mungkin kita bisa belajar bareng. Nah, ini ada contoh customer journey. Kalau teman-teman nggak kebayang ya buat pembuatannya,
Nah, ini kita bagi tahapannya tuh ada pra-event, saat event, dan juga after event-nya gitu. Jadi, oh ternyata dia tuh sedih ketika apa aja sih, kayak gitu. Ntar ketemu nih. Nah, habis itu diapain teh? Setelah itu, yang kita lakukan adalah dituangkan di value proposition canvas. Ini tuh udah masuk ke dalam tahapan yang sebelumnya ideasi ya. Berarti yang bahasan yang terkait dengan perumusan masalah nih. Kayak gitu. Jadi ntar di paint sama gennya itu harus harus dipetakan gitu ya, ditempel. Hal yang membuat bahagia ditaruh di sini, hal yang membuat sedih ditaruh di sini. Terus kita coba cari alternatifnya nih. Gimana caranya biar dia bahagia tuh makin bahagia. Terus gimana caranya biar dia kesedihannya itu terobati. Kayak gitu. Jadi ntar itu dikolaborasikan. Kayak gitu. Hingga nanti terwujudnya suatu, oh berarti kalau gitu berarti kita harus membuat suatu produk apa nih untuk bisa mengakomodir gen creators ini sama pen relievers ini. Kayak gitu. Ini juga bisa dipakai di di program kerja gitu ya. Teman-teman kalau bikin program harus sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Karena percuma bikin program tapi ternyata nggak ada yang ngerasa butuh kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu harus ngapain aja, terus pain relieversnya apa, gen creatorsnya apa, kita bikin suatu perbanyak ide. Ini udah masuk ke tahapan ideasi. Nah, ada namanya wall of ideas. Kita tempel-tempel di sini. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ide-ide apa nih yang dimiliki. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan di sini idenya banyak banget. Karena memang semua orang di situ tuh didorong untuk ngasih ide gitu. Nggak boleh cuman orang-orang yang vokal aja. Kayak gitu. Dan ini juga alasan kenapa di design thinking itu biasanya kita mainnya tuh bikin note. Salah satunya itu adalah karena banyak di antara kita itu mereka nggak percaya diri dengan idenya kayak gitu, dan nggak semua orang berani untuk speak up. Makanya kita coba pakai perantara bernama sticky note buat semua orang tuh mau vokal mau enggak tuh harus nulisnya tuh lewat situ gitu. Jadi nggak ada judgement, nggak ada diskusi, jadi semua orang berhak mengeluarkan ide-idenya kayak gitu. Nah, terus ide-ide yang udah terkumpul itu kita coba diskusikan bareng-bareng, kita komunikasikan mana yang kira-kira paling bagus, yang paling out of the box yang bisa diimplementasikan. Kayak gitu. Nah, di sini ada, teman-teman bisa lihat, ini nama tools-nya tuh Six Thinking Hat. Aku lupa nulisin di situ. Itu adalah untuk mengkritisi suatu ide, kayak gitu. Jadi ada 6 sudut pandang yang bisa dipakai untuk kita mengkritisi dan menguji coba apakah ide itu benar-benar bisa visible untuk dilakukan kayak gitu. Itu namanya Six Thinking Hat. Ini pernah dibahas di kontennya di The Local Enablers. Teman-teman bisa buka aja akunnya untuk penjelasan tentang Six Thinking Hat ini. Ini menarik sih, ini banyak tools-tools yang juga mungkin bisa diimplementasikan di ini teman-teman. Nah, ini juga menarik banget. Jadi teman-teman kan apalagi bergerak di bidang PKM ya, bikin ide-ide karya dulu aja bahkan kreatif mahasiswa kan. Jadi emang kita itu jangan terlalu membuat konsepan itu tuh bener-bener yang harus muluk-muluk banget gitu, yang kayak yang harus wow banget gitu. Tapi fokus kepada kita benar-benar bisa mengimplementasikannya gitu. Karena percuma kita bisa membuat merencanakan segala sesuatu tapi ternyata nggak dieksekusi kayak gitu. Jadi dibikin se-actionable mungkin, jangan terlalu utopis juga gitu ya. Jadi sayang banget kalau ide keren kalian tuh cuma sebatas rencana aja, cuma sekedar draft aja, tapi benar-benar bisa dieksekusi. Kayak gitu. Oke, nah itu semua tadi nggak akan bisa dilakukan kalau misalnya kita nggak punya tim yang solid. Kayak gitu. Jadi ini ada tools juga yang namanya Team Charter Canvas. Kayak gitu. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu untuk mensolidkan tim, kita harus punya yang namanya, kita harus tahu nih per orang tuh punya ekspektasi apa aja, terus siapa pemimpinnya, terus kita harus menyepakati value apa yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Ini adalah salah satu implementasi design thinking dalam pengembangan organisasi ataupun pengembangan kelompok. Kayak gitu. Dan ini ada aspek-aspek yang harus dipenuhin. Nah, ini akan seru tuh kalau semua kelompok tuh, semua orang tuh bisa menuliskan gitu, apa yang ada di pikirannya, kayak gitu. Apa yang jadi ekspektasi dia,
apa yang jadi permasalahan, dan dia tuh sebenarnya mengejar goals apa sih, kayak gitu. Ini bisa dipakai. Nah, oke, untuk project management mungkin aku nggak terlalu lama ya. Ini project management ada banyak pendekatan karena sekarang udah mulai dikenal dengan namanya agile. Di sini tadi ada yang nyinggung ya terkait user experience dan juga user interface, itu kan juga suatu hal yang bukan hal yang baru gitu. Jadi anak muda sekarang tuh udah akrab lah yang sama yang namanya agile. Ini tuh suatu pendekatan yang biasa dipakai di startup buat memungkinkan gimana sih suatu tim itu tuh bisa bergerak agile atau bergerak tangkas gitu. Dia tuh adaptif, dia cepat bergerak ketika ada perubahan kayak gitu. Jadi agile ini bakal ngebantu teman-teman, tim teman-teman untuk ya kita tuh bergerak emang harus sesuai dengan kebutuhan si target kita gitu. Jangan sampai ya kita maunya tuh ya leyeh-leyeh aja gitu. Karena sayang banget. Kayak gitu. Ini ada 9 prinsip yang bisa teman-teman lakukan dan implementasikan dalam penguatan tim teman-teman. Ini banyak banget referensinya di internet gitu ya. Mungkin kalau lebih jelasnya cari aja terkait dengan infografis terkait dengan agile principle atau agile methodology. Itu banyak banget dan bakal ngerasa keren lah kalau kalian udah tahu tentang konsep agile ini. Oke, dan ini ada beberapa tools yang mungkin bisa diimplementasikan, yang mungkin apalagi dengan keterkendala kita nggak bisa ketemu secara online ya, itu kita bisa pakai mural.co atau Miro gitu ya, untuk bisa brainstorming, ngasih ide-ide walaupun secara virtual dan kita nggak bisa ketemu tatap muka. Kayak gitu. Jangan sampai kalian tuh rapat itu ibarat kayak rapat offline tapi cuman beda platform aja gitu. Bedanya cuman di Zoom doang gitu. Di Zoom cuman pindah di Zoom tapi ngobrolnya tetap bertele-tele. Jangan sampai kayak gitu karena kita harus berusaha untuk berempati bahwa ternyata lewat virtual tuh jauh lebih melelahkan. Makanya kita harus perlu pendekatan yang lebih efisien dan lebih bisa mensolidkan tim kita dan tetap kolaboratif. Terus ada Trello, ini ada Kanban board. Teman-teman untuk bisa project management yang mungkin di semua organisasi udah mulai shifting ke arah sini ya. Kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang baru tahu bisa cari aja. Nah, ini Trello dan juga ini kita juga punya namanya Theory of Change untuk gimana sih cara kita untuk bikin suatu program tuh benar-benar berdampak dan bisa terukur gitu sampai akhirnya. Ini ada Theory of Change. Ini kayaknya bisa dipakai juga buat penyusunan PKM kalian gitu ya. Ya, kalau ada yang mau minta diajarin lagi mungkin bisa kontak di The Local Enablers. Oh ya, mungkin gitu aja teman-teman. Makasih banget buat ya udah stay tune dan juga mendengarkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Silakan ditanyakan aja di kolom chat. Habis ini kita ada sesi tanya jawab, kalau nggak salah 15 menit ya. Kayak gitu. Jadi silakan aja tanyakan apapun. Kalau misalnya ada yang prefer diskusinya secara pribadi, kayak itu ya bisa langsung via DM aku atau via LinkedIn buat kita bisa bisa saling sharing lah kayak gitu. Mungkin gitu aja. Makasih banyak buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan jangan lupa follow akun The Local Enablers karena di situ banyak insight-insight yang bisa kalian dapetin. Dan hari Selasa dan juga hari Kamis kita ada kelas gratis gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin. Gitu paling. Makasih banyak buat semuanya. Aku kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya pemaparan yang luar biasa dari Teteh, pasti mind blowing banget ya. Tapi saya rasa alih-alih menjawab semua rasa penasaran, sepertinya malah semakin bertambah nih ya rasa penasaran dari teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat atau bertanya, boleh langsung saja, karena sekarang kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Nah, saya persilakan kepada 3 orang pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi teknisnya, bagi yang ingin bertanya, silakan kirimkan emot raise hand di kolom chat. Kemudian setelah saya persilakan, nanti langsung saja sampaikan pertanyaannya secara langsung, menyampaikan pertanyaan secara langsung gitu ya. Jadi terlebih dahulu untuk di unmute Zoom-nya. Nah, nanti setelah saya persilakan, sampaikan dulu dari nama, jurusan, lalu diikuti dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan. Ya, mangga silakan teman-teman semua, Kang Teteh barangkali ada yang penasaran sama tadi pematerinya langsung saja ditanyakan dengan mengisi kolom chat. Tadi raise hand ya. Kita buka termin 1 dengan 3 pertanyaan pertama. Langsung saja, monggo jangan
Jangan dibatas-batasi, apapun yang akan teteh penasaran boleh langsung ditanyakan gitu. Ya teman-teman sekalian, kita masih menunggu ya untuk tiga penanya pertama. Karena Masya Allah sekali tadi tuh ya, pemateriannya saya sampai ngerangkumnya itu 1 lembar lebih meren. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Anissa Ul FPMIPA. Boleh Teh Anissa Ul langsung saja di unmute Zoom-nya dengan menyebutkan nama serta jurusan. Lalu diikuti dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam soalnya jaringannya sedang tidak stabil Teh. Perkenalkan, saya Anissa Ulhusnah dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dari Fakultas FMIPA. Izin bertanya Teh, kan di dalam langkah-langkah dalam design thinking itu ada ide apa tadi? Ideasi. Ada ideasi gitu kan ya Teh. Nah, pertanyaannya Ideasi, itu ya. kayak ideasi. Apakah ada tips-tips atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kita untuk melakukan ideasi tersebut? Terima kasih Teh. Oke, sama-sama Oke. Teh Anissa. Langsung saja Teh Nuha barangkali ingin langsung menjawabnya, boleh dipersilakan. Oke, siap. Menarik pertanyaannya nih. Pasti anaknya sangat punya keingintahuan tinggi. Oke, ini menarik. Kalau kita bicara tentang gimana cara melahirkan suatu ide kreatif, itu bisa dipicu dengan adanya critical thinking juga yang itu harus dikolaborasikan kan antara berpikir kreatif dan juga kritis. Nah, dalam kita berpikir kritis itu, aku mau memperkenalkan suatu istilah yang bernama, aku komen ya di kolom chat ya, namanya Socratic question. Itu adalah suatu daftar pertanyaan yang biasa dilakukan seseorang untuk bisa menggali suatu masalah dan juga suatu ide kayak gitu. Jadi teman-teman tuh pertanyaan apa yang harus dilakukan tuh adalah kita fokus kepada apa aja sih kita harus benar-benar menguasai gitu pokok permasalahannya tuh apa aja gitu. Dengan kita melihat dari masalah itu, kita nanti tuh bakal ketemu insight-insightnya gitu. Kita akan cenderung stuck atau kita akan cenderung bingung atau nggak dapet ide sama sekali itu ketika kita benar-benar nggak tahu pokok permasalahannya itu apa kayak gitu. Nah, kalau di ITL itu kita kenal yang namanya ibarat gunung es gitu ya. Jadi suatu kejadian atau suatu masalah yang terlihat di depan mata itu hanya sebatas permukaan aja gitu. Kita harus benar-benar diperdalam lagi. Sebenarnya dia tuh masalahnya tuh ada di mana sih? Gitu. Contoh kecil tuh adalah pokoknya semakin kita menguasai masalahnya itu kenapa, kita akan bakal dapat nih ide-idenya tuh bakal makin banyak nih yang keluar kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak pada suatu permasalahan yang hanya sebatas permukaan aja gitu. Misalnya nih, teman-teman contoh konkretnya itu adalah kalau misalnya teman-teman lihat di perkampungan di bantaran sungai gitu ya. Kalian melihat ada banyak masyarakat tuh yang masih membuang sampah tuh di sungai gitu. Kalian lihat itu tuh kayak terus kalian coba melihat terus juga mengamati terus kalian punya berspekulasi bahwa oh kayaknya ini mah karena keterbatasan dari tong sampah gitu. Terus ketika kalian memegang hal itu terus kalian coba eksekusi dengan menyediakan tong sampah di banyak titik gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu lah ternyata tong sampahnya masih kosong gitu. Ternyata setelah digali lagi, oh ternyata permasalahannya tuh bukan di kurangnya tong sampah gitu. Ternyata yang setelah kita cari tahu lebih dalam lagi, ternyata permasalahannya tuh ada di kesadaran dari si orang-orang itu terkait dengan kebersihan dan menjaga lingkungan kayak gitu. Jadi kita itulah kenapa aku ngasih tahu bahwa jangan sampai kita terkecoh pada kejadian yang cuma permukaannya aja gitu.
Ketika kita semakin tahu why-nya kenapanya, itu nanti kita bakal langsung ketemu nih solusinya tuh bakal banyak banget kayak gitu. Jadi kayak gitu ya Anissa, jadi emang harus benar-benar menguasai masalahnya kenapa, dan juga pertanyaan yang harus digali itu adalah kenapa, perbanyak kata kenapa gitu. Kenapa dia kayak gini, kenapa dia buang sampah sembarangan gitu. Ntar dicari lagi, oh karena misalnya karena dia emang nggak punya wawasan terkait dengan pentingnya informasi terkait dengan kebersihan kayak gitu. Terus dicari lagi kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa dia bisa nggak tahu informasi. Terus digali lagi, oh ternyata karena memang dia nggak punya akses menuju internet yang baik kayak gitu. Kan dari situ ternyata solusinya adalah kita bisa memberikan suatu hal yang bisa membantu dia untuk mendapatkan informasi. Gitu. Jadi emang tergantung konteks, dan saran aku adalah perbanyak mempertanyakan kenapa gitu atas suatu fenomena dan juga suatu kejadian. Paling gitu aja Anissa terkait jawabannya, semoga menjawab ya. Gitu. Ya begitu ya Terima kasih Teh banyak, Adisa. Teh. Iya. Terima kasih Teh Nuha. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mariane Laksana Jati FIP. Nah, monggo langsung saja Teh Ane. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar Teh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai tahapan-tahapan ketika kita melakukan design thinking gitu kan. Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman Teh Nuha sendiri, ketika kita melakukan design thinking untuk melakukan sesuatu, apa sih kendala yang pernah Teteh rasakan gitu? Kendala yang benar-benar paling menunda tahapan-tahapan yang kita lakukan gitu. Terus cara Teteh untuk melewati dan mengatasi kendala itu gimana caranya? Terima kasih Teh. Menarik. Jadi kendala paling utama itu adalah ketika ada orang yang merasa bahwa dia yang paling benar dan merasa bahwa ya pokoknya dia tuh ngerasa bahwa apa ide yang dia keluarin itu yang paling best of the best gitu lah, yang paling bang jago bahasanya. Jadi itu yang paling ngeselin banget gitu. Jadi kita akan susah banget nih buat rekonsiliasinya, buat memutuskan permasalahan yang mau kita ambil. Kan kalau di design thinking kan ada fase di mana kita memperbanyak ide-ide, terus kita kerucutkan jadi ngambil di satunya gitu ya. Masalahnya tadi dipetakan sebanyak mungkin, terus baru kita putuskan satu masalah kayak gitu. Terus ide-idenya kita petakan sebanyak mungkin, terus kita kerucutkan ide mana yang paling mau dieksekusi kayak gitu. Itu kan pasti perlu konsensus kan dan perlu diskusi. Nah, terkadang orang-orang kayak gini nih yang paling menghambat gitu ya, karena dia bikin forum jadi lama, bertele-tele, jadi kayak orang jadi males gitu, karena jadi dia merasa jadi dia cenderung mendominasi suatu forum gitu. Jadinya kan target goals ininya tuh jadi nggak tercapai kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh adalah gimana sih cara kita menyikapi kayak gitu? Karena pasti di antara kita pasti ada lah ya, di setiap forum tuh pasti ada satu orang ya, minimal satu orang lah yang dia paling ngerasa bang jago lah bahasa, yang paling udah paling mendominasi kayak gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang kayak yang mungkin pendiam, yang kurang mau bersuara itu jadi tidak terfasilitasi. Makanya solusinya apa? Solusinya adalah pertama kita butuh satu fasilitator atau satu orang, atau mungkin bisa leadernya gitu ya, yang dia bisa jadi moderator gitu ya, dia memoderatorin itu forum gitu, dan dia harus bisa tegas pada orang-orang yang dirasa terlalu dominan, karena itu nanti akan jadi menyudutkan buat orang-orang yang lain, jadi ide-ide dia jadi nggak keluar gitu, padahal kita kan tujuannya adalah ingin mengeluarkan ide sebanyak mungkin. Jadi solusinya adalah ditunjuk satu orang fasilitator atau moderator buat menjadi memberikan arah gitu loh. Jadi jangan dibiarkan suatu forum itu let it flow aja gitu, tapi harus ada satu orang yang benar-benar bertugas untuk memastikan semua orang tuh bersuara gitu. Semua orang tuh benar-benar punya porsi yang sama kayak gitu. Karena untuk mencapai suatu problem solving yang benar-benar hasil kesepakatan bersama. Kayak gitu mungkin anak buat solusinya ya. Kayak gitu. Semoga tidak terpuaskan, jadi bisa cari di banyak referensi. Baik, terima kasih Teh. Ya, oke.
Selanjutnya nih ada pertanyaan di termin pertama, pertanyaan ketiga dari Muhammad Akbar FPIPS. Nih ada sih pertanyaan di sini, tapi saya mau tanya dulu coba. Akang Muhammad Akbar barangkali mau speak up, berbicara langsung gitu ya, biar terlihat gitu keaktifannya. Kan tadi juga salah satu poin plusnya keaktifan semua Akang Teteh peserta di sini dinilai gitu. Coba Muhammad Akbar, Akang Muhammad Akbar. Cek. Ya. Masuk teh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Teteh tadi buat pemaparan materinya. Menarik sekali mengenai design thinking gitu ya. Saya juga baru tahu gitu mengenai design thinking itu seperti apa. Nah, untuk design thinking sendiri kan salah satu tahapnya itu ada empati gitu ya. Nah, kalau saya ini tergolong orang yang cuekan gitu Teh. Jadi ketika ada suatu masalah tuh kadang-kali berpikir itu mah masalah orang lain gitu ataupun itu mah biasa gitu masalah gitu. Nah, kurang suka apa ya? Cukup sulit untuk berempati gitu, tidak terbiasa berempati. Nah, gimana sih caranya tuh biar kita tuh bisa melatih rasa empati kita sehingga nanti kita bisa menerapkan tahap-tahap selanjutnya gitu Teh. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, siap, menarik. Sebelumnya, sebelum aku jawab, bentar ya, aku mau izin bukain pintu, soalnya ada teman aku mau masuk. Bentar ya, paling 1 menit, 10 detik. Bentar ya. Sembari menunggu tetehnya nih, boleh rekan-rekan yang lain apa bila ada yang masih ingin ditanyakan boleh saja ditulis apa gitu pertanyaannya. Ntar kita sesuaikan waktu ya Kang Teteh semua di sini karena tidak mungkin semuanya langsung dijawab dalam satu waktu karena kita terkendala oleh waktu seperti itu. Mungkin nanti hanya beberapa saja kesempatan untuk bisa bertanya. Tapi selebihnya jika ntar Akang Teteh mau, ntar masih bisa dilanjuti oleh panitia. Ya, Teteh sudah bergabung lagi, silakan Teteh. Oke, makasih banyak buat Akbar. Tadi pertanyaannya lebih kepada gimana sih cara mengasah empati, kayak gitu. Jujur, aku juga termasuk orang yang kurang peka gitu ya. Sering banget dapat protes dari teman-teman terdekat aku. Jadi mungkin kita bisa sharing aja ya, Akbar gitu ya, bahwa ternyata memang kita harus ingat dulu sih bahwa kita itu segala hal tuh bisa dipelajarin asalkan kita benar-benar mau belajar gitu. Jadi jangan sampai kita membatasi diri kita ngerasa bahwa aku mah anaknya nggak peka gitu. Jadi aku ngerasa ini tuh suatu kelemahan yang emang nggak bisa diganggu-gugat gitu ya, yang nggak bisa diperbaikin. Itu harus ditepis gitu bahwa ternyata kita masih bisa mengasahnya kayak gitu. Gimana caranya biar kita bisa belajar untuk lebih peka, lebih berempati kepada orang lain itu adalah kita harus banyak-banyak ketemu sama orang-orang yang berbeda. Dan juga kita bisa, tapi ketemunya tuh nggak cuma ketemu aja gitu, tapi kita benar-benar menggali mereka gitu. Kita harus benar-benar mau untuk mendekat ke mereka, untuk sharing atau minimal kayak ngobrol-ngobrol gitu, basa-basi lah bahasanya. Itu secara nggak langsung tuh benar-benar nge-boost kita untuk bisa memahami orang tersebut. Kayak gitu. Aku pernah di 2018 itu tuh benar-benar emang ngerasa bahwa ketidakpekaan itu sebagai suatu kekurangan yang aku tuh juga kurang suka gitu karena aku juga pengen peka tapi ternyata emang susah gitu karena emang bukan suatu kelebihan yang jadi aku miliki gitu. Cuma makanya di tahun 2018 tuh aku pernah fokus belajar untuk gimana sih cara mengasah empati aku gitu. Salah satunya adalah dengan perbanyak ngobrol sama stranger kayak gitu. Perbanyak ngobrol sama orang-orang asing gitu. Dalam artian kan kadang sering ya kita kalau naik bis gitu ada orang yang nyapa ibu-ibu itu kayak ngajak ngobrol kayak gitu tuh kita harus benar-benar menaruh rasa minat gitu. Jadi ketika diajak ngobrol tuh kita juga benar-benar mau menggali dia gitu. Jadi itu sih yang harus dilatih sih Akbar gitu. Jadi kepekaan tuh bisa dilatih dengan kita tuh menaruh antusias yang tinggi ketika kepada orang lain kayak gitu. Itu akan bisa menumbuhkan benih-benih kepekaan kita kepada orang lain kayak gitu. Jadi ntar kalau misalnya ada temen yang kita ada di suatu forum di mana kita benar-benar baru gitu ya, itu coba ngobrol sama seseorang gitu ya, terus kita gali gimana latar belakangnya, terus juga story-storynya, maksudnya dalam artian kayak pengalaman hidupnya. Ntar dari situ kamu akan ngerasa bahwa wah
ini orang nih keren banget ya, ternyata dia punya pengalaman hidup yang gila banget gitu. Padahal secara penampilan mungkin dia nggak kelihatan kayak gitu. Nah, itu kan kita jadi belajar untuk memahami seseorang tuh benar-benar dari dalam gitu. Nah, itu harus dilatih sih. Saran aku yang benar-benar bisa impactful banget adalah dengan kita menaruh interest yang tinggi ketika kita ngobrol sama orang, sama coba beranikan diri untuk ngobrol sama orang asing atau orang yang benar-benar beda banget nih latar belakangnya kayak gitu. Mungkin ntar kalau misalnya ketemu tukang bakso atau tukang apa kayak gitu, terus coba diajak ngobrol gitu. Ntar dari situ kamu lihat bahwa wah ternyata orang-orang tuh punya story-nya beda-beda ya, kamu akan takjub sendiri gitu. Dan dari situ ntar kamu keasah untuk belajar untuk nggak ngejudge orang, kamu akan jauh lebih humble, jauh lebih lebih memahami orang kayak gitu. Kita nggak judgmental kayak gitu. Terkadang orang-orang yang ngejudge itu tuh adalah mereka yang memang pertemanannya itu sedikit gitu, dia ngerasa di atas angin, dia ngerasa dia kurang pergaulan gitu ya, jadi dia ngerasa lebih di atas orang lain. Tapi ketika kita punya banyak teman, kita banyak diskusi sama orang yang berbeda, kamu akan melihat bahwa oh setiap orang tuh punya nilai lebihnya masing-masing ya, mereka punya story-nya masing-masing yang itu tuh juga keren menurut mereka gitu, dan kita harus menghargai itu. Itu paling Akbar, semoga terjawab ya. Kalau ada yang mau ngasih tambahan mungkin bisa komen di kolom chat, kita saling diskusi aja. Gitu Akbar. Siap, Ya, Teh, nuhun. Siap-siap. Ya, tapi karena terkondisi dan terhalang oleh waktu nih, bukan terhalang juga sih ya, karena keterbatasan waktu mungkin udah pengen mepet maghrib gitu ya, ada di beberapa tempat di teman-teman semua sini udah pengen azan maghrib mungkin ya. Jadi untuk sesi tanya jawab ini dicukupkan saja. Apabila teman-teman akan Teteh sekalian masih penasaran, boleh saja pertanyaan-pertanyaan tersebut dikasih ke panitia, ntar ditanya ke Teteh atau enggak langsung ke Tetehnya juga mungkin nggak apa-apa ya Teh ya. Boleh. IG-nya langsung bisa di-follow kan tuh kan sembari gitu. Untuk relasi juga tuh. Judulnya relasi. Jadi menambah relasi juga seperti itu. Nah, terima kasih banyak Teh Nuha atas ilmu yang luar biasa sekali dan tentunya sangat bermanfaat. Mohon maaf dari kami, khususnya saya pribadi, apabila masih banyak sekali kekurangan. Alhamdulillah ya, sudah berlangsung pematerian dan diskusi tadi. Mohon maaf bagi yang belum berkesempatan bertanya atau mengungkapkan, bisa ntar pendapatnya langsung saja hubungi panitia untuk ada selanjutnya begitu seperti itu. Nah, terakhir nih, izinkan saya untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi dari tadi dibahas design thinking and project management itu, kenapa alasannya mengambil itu karena pada dasarnya dunia ini selalu berubah dan bergerak cepat, maka kita harus bisa beradaptasi. Nah, di era serba tidak pasti seperti ini, mahasiswa diuji kemampuan berpikir kreatif dan analitis dalam merespon perubahan yang begitu cepat. Ada 3 hal yang menunjang kehidupan, entah di pasca kampus, entah di kehidupan real life gitu ya, yaitu salah satunya kemampuan berpikir kritis, analitis, dan leadership. Nah, ketiganya ini tidak bisa dipelajari secara textbook, melainkan melalui learning by doing. Gitu. Nah, ada skill-skills yang harus kita miliki gitu ya, dari tahun ke tahun itu skillnya itu selalu aja berubah, tapi yang saya tadi lihat itu pada tahun 2020 gitu, dari 10 skills itu ada complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, seperti itu. Teman-teman semua jangan pernah takut untuk memperluas pemahaman kita antara generalis dan spesialis itu. Pada zaman sekarang itu harus kita kuasai dua-duanya, bukan hanya generalis saja atau spesialis saja gitu ya. Terus kita juga harus bisa move on ke arah yang lebih progresif seperti itu. Nah, perlu juga untuk memulai langkah-langkah kecil untuk memulai suatu perubahan seperti itu. Nah, dari design thinking-nya sendiri itu merupakan suatu mindset berpikir yang dapat diaktualisasikan ke permasalahan kehidupan kita. Nah, design thinking ini menekankan pada penemuan solusi atas suatu masalah yang kita hadapi. Nah, kenapa design thinking ini bisa terkenal? Ya, karena bisa memacu kita untuk berfokus pada perkembangan manusia dan kebutuhannya, menyeimbangkan antara kreativitas dan logika dengan menggunakan pendekatan learning by doing dan mengedepankan kolaborasi dan lain sebagainya. Pokoknya tadi banyak gitu ya. Nah, step design thinking ini ada empathize, define, ideate, prototype, dan test seperti itu. Dan tadi ada suatu quote yang saya ambil. Itu lebih baik berhasil membantu satu orang gitu ya,
daripada berhasil membuat rencana untuk 1.000 orang tuh. Bisa ditekankan kata-katanya gitu, seperti itu. Nah, oh iya, di relasi ini juga akan ada awarding untuk peserta yang aktif dan kooperatif nih. Maka dari itu, setiap aktivitas Akang Teteh di sini insya Allah akan jadi poin plus, baik dari sesi kedisiplinan, keaktifan, dan keikutsertaan challenge. Untuk pencapaian challenge hari ini akan disampaikan oleh Teh Email. Kepada Teh Email, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Terdengar, Teteh. Terima kasih Nuha atas kesempatannya. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Yumna atas kesempatannya. Terima kasih Kak Nuha atas materialnya. Kok kebalik, Masya Allah. Ya, makasih ya Kak Nuha atas materialnya yang sangat luar biasa ya. Relate banget sama kehidupan mahasiswa, baik di perkuliahan maupun di organisasi. Bahkan insya Allah mudah-mudahan bisa diimplementasikan di PKM ini ya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Nuha. Oke, sebelumnya mohon izin Kak Nuha, jadi setelah pematerian tuh biasanya ada challenge. Saya mohon izin untuk menyampaikan challenge-nya, nggak apa-apa? Atau gimana? Boleh, mangga. Terima kasih Kak Nuha, saya mohon izin share screen ya. Oke teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita udah ke day 4 ya, alhamdulillah, Masya Allah. Dan 3 hari kemarin kita membahas tentang PKM, seluk-beluk PKM, bagaimana itu PKM, jenis-jenisnya. Nah, sekarang di hari keempat ini, kita mencoba menginkubasi ide, mendesain ide kita, lalu bagaimana cara how to build a team, and how to make an idea, gitu-gitu ya. Jadi lebih ke pengembangan pembuatan si PKM itu tersebut gitu. Nah, teman-teman di challenge day 4 ini, insya Allah, yang pertama, seperti biasa, kenapa selalu ada tugas membuat Instastory? Karena apa? Karena kami yakin bahwa sosial media adalah megafon yang sangat bagus gitu ya untuk menyuarakan sebuah karya atau ilmu dan menyebarkannya. Dan semoga harapannya teman-teman yang ada di sini bisa menyebarkan ilmu yang ada di sini ke teman-teman yang lainnya. Salah satunya lewat Instastory itu. Jadi diniatkan untuk ibadah, mudah-mudahan jadi amal jariah. Jangan lupa tag @rumahprestasi_UPI, nanti kita repost, dan juga @bem.upi. Dan kalau boleh, mohon izin mau nge-tag Kak Nuha, boleh nggak nih, Kak? Boleh banget boleh. dong. Terima kasih. Masya Allah, makasih Kak Nuha. Itu ya teman-temannya, yang pertama seperti biasa, setiap hari ini ada tugas ini. Lalu yang kedua, sebelum kita beranjak ke challenge yang kedua, kita akan kenalan nih, day 5 itu bakal ngapain aja. Jadi bisa ini. Hari Jumat itu bakal ada pendataan kelompok. Jadi teman-teman siapin dulu kelompoknya kalau ada, dan besok akan didata kelompoknya. Yang kedua akan ada pengenalan mentor. Fungsinya apa pengenalan mentor ini? Seperti yang di awal dikatakan ada coaching klinik yang akan insya Allah membersamai teman-teman sampai nanti di-upload PKM-nya. Itu cita-citanya, itu goals-nya ya teman-temannya. Jadi insya Allah kita tidak lepas tangan sampai saat ini saja, tapi insya Allah akan dibimbing sampai akhir. Lalu yang kedua ada ngobrol ide. Jadi barangkali sudah ada ide-idenya kan dari 3 hari ini, dari 4 hari ini sudah dibimbing bagaimana cara meng-create ide, how to build a team, kayak gitu. Bisa kita ngobrol bareng-bareng besok ya. Nah, oleh karena itu, challenge yang kedua adalah kenalan sama teman-teman yang ada di relasi. Mungkin sama ya kayak kemarin, karena aku lihat yang kemarin belum banyak yang ngisi. Jadi sengaja challenge hari ini disamain aja, karena untuk meng-enhance dan juga encouraging teman-teman untuk lebih aware sama tugas ini. Nah, yang kedua, kenalan nih sama teman-teman di relasi. Mungkin walaupun kita nggak pernah ketemu secara langsung ya, tapi mudah-mudahan tetap bisa nyambung. Nah, siapa tahu nih kenalan-kenalan kita nih jadi jodoh PKM. Jadi sekelompok gitu, bikin kelompok PKM gitu ya. Kenapa? Karena memang PKM itu lebih baik jika beda prodi atau bahkan beda angkatan, seperti itu. Nah, yang ketiga, yuk kita cari masalah kita di sekitar kita tuh apa gitu. Seperti yang tadi ya, tahapannya sama seperti di design thinking. Kita lihat-lihat dulu di sekitar kita apa. Lalu yang keempat mungkin bisa diimplementasikan tuh ide-ide yang pematerian yang tadi disampaikan Kak Nuha gitu. Nah, kalau sudah ada nanti boleh catat idenya di sana.
Linknya masih sama di bit.ly challenge day 3, nanti insya Allah di-share di grup, seperti itu. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih dari salah satu peserta relasi kayak gini. Kak, kalau jodoh saya nggak ikut relasi gimana? Maksudnya kalau teman sekelompok saya itu nggak ikut relasi gitu, ajakin aja nggak apa-apa. Sama-sama kita memantaskan diri di relasi, intinya kalau anggota kelompoknya di luar anggota relasi itu, silahkan dicatat dan datanya masukin ke Gform tadi. Insya Allah kita sama-sama belajar ya. Nah, tidak lupa juga di sini kita ada pustaka relasi, insya Allah setiap hari diupdate karena akan ada file pematerian dan di sana juga akan ada buku panduan dan juga ide-ide yang sudah ada dari list-list pemenang pendanaan kemarin, seperti itu. Insya Allah akan diupdate setiap harinya, jadi jangan lupa akses dan bisa dipelajari. Deadline-nya kapan? Karena besok itu sudah mulai kita praktek, nah jadi deadline-nya besok jam 1 siang. Seperti itu. Mungkin terakhir ditutup dari quotes Benjamin Franklin, without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning. So, kalau kita nggak berprogres, kalau kita nggak berproses, kita nggak bakal bisa sukses, bisa mencapai sesuatu, kita nggak bakal bisa. Jadi, setiap harinya kita berprogres yuk. Jangan lelah belajar, semoga diberkahi Allah dalam setiap langkahnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Hatur nuhun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Email. Nah, selanjutnya nih ada sedikit pengumuman. Tadi yang sudah dikasih tahu Teh Email, tapi ini ada lagi nih sedikit pengumumannya. Jadi, kelas PKM selanjutnya itu akan diadakan besok pada hari Jumat 9 Oktober 2020 di waktu yang sama. Nah, teman-teman juga jangan khawatir nih, akan ada link G Drive yang berisi template PKM, materi relasi, buku panduan PKM, pengumuman dari simbol Mawah yang insya Allah akan diupdate setiap harinya. Nah, kita penghujung acara ya teman-teman. Saya mengucapkan mohon maaf atas kata atau perbuatan yang saya kurang kata atau perbuatan dari saya yang kurang berkenan gitu ya. Juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi untuk terlaksananya acara ini. Nah, sebelum berakhir nih, setiap PKM gitu ya, hari-hari kemarin sampai sekarang juga jangan lupa untuk dokumentasi yuk. Dari panitia meminta kesediaan teman-teman sekalian untuk kameranya di-on-kan. Jangan lupa kasih senyum terbaiknya, secantiknya, segantengnya kepada operator. Siap-siap ya. Yuk, ntar aba-abanya dari saya pada hitungan ketiga semuanya senyum, oke? 1, 2, 3, senyum. Ya, sekali lagi mungkin ya, kita kasih waktu ke operator untuk meng-SS-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Tenuha selaku pemateri kita kali ini. Terima kasih juga kepada Akang Teteh yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini. Mohon maaf dari saya sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Yumna, hatur nuhun semuanya. Terima kasih juga. Mangga Kang Teteh boleh leave. Boleh bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib gitu ya. Bagi yang menjalankannya. Semangat terus. Terima kasih Kang Teteh. Terima kasih. Teh Email aja nih kampus wae. Gimana? Rajin Teh Email ke kampus. Iya, ada kewajiban di sini. Mantul, banget. Main ke Suri.
Aduh, ntar ya. Kuliah paginya. Oh iya benar-benar semangat. Teh Meli tadi makasih ya Allah udah direpotin. Kenapa? Enggak kok, enggak kerepotan. Iya, udah gak enak. Jadi gak enak saya tuh teh. Makasih semuanya. Semangat. 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 Yumna, thank you Masih ada semuanya. besok Teh lagi. Mary juga. Kang Teteh. Sudah lega. Alhamdulillah ya. Boleh langsung live aja ya. Oke, Assalamualaikum. Salam. Nanti Teman-teman. Nanti apa Kang Jejem?